Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ini Barka, bukan Bark yang Barka. Nah ini Stargate nih, ini namanya Barka. Akang tuh heran ya, ketika nonton Stargate, yang Atlantis, yang Universe, yang awal tuh Stargate, yang Starlab atau Toyota. Kalau Starfleet itu pesawatnya, pesawat antar bintang, Starfleet. Itu Enterprise, itu mah Star Trek. Ini Stargate, yang Richard Dean Anderson yang itunya tuh, yang jadi MacGyver tuh, yang itunya. Itu ada 3 kan, Stargate Universe, Stargate Atlantis. Nah itu ada itu. Nah ini persis banget seperti ini, Barka itu seperti ini. Karena itu buatan bangsa Lemuria. Nah yang akan heran itu mereka dapat bocoran dari siapa? Mereka dapat bocoran Barka atau bisa Stargate itu dari siapa? Barka itu adalah sebuah portal untuk men-shortcut. Kalau di Al-Quran itu wasama'i zatil hubuk, dan langit yang memiliki jalan-jalan. Karena di dalam peninggalan bangsa Lemurian itu bentuknya persis seperti ini. Teknologi mereka itu berdasarkan air atau hidrogen. Hidrogen 2, oksigen 1. Nah mereka dapat bocoran itu dari mana? Mereka dapat bocoran itu dari mana? Jadi jarak antara satu tempat dengan tempat lain itu bisa ditempuh dengan cepat. Seperti ketika Isra, ketika Mi'raj. Barka atau istilahnya buruk. Nah, tinggal bagaimana kita memikirkan untuk membuat ini. Yang paling dekat itu adalah Barka Sudra. Barka Sudra itu dia ke gugusan yang namanya Sudra. Kalau orang Lemurian sendiri sudah pindah ke gugusan Orkadar di planet Lemurian. Ini juga portal ini bahan dasarnya dari Kraiman. Nah, gambaran seperti ini bocorannya itu mereka itu dari mana, begitu kan? Dapat bocoran ini. Kenapa sama persis bentuknya? Pasti mereka dapat dari artefak-artefak. Pasti mereka dapat dari yang namanya sisa-sisa peninggalan atau catatan-catatan sejarah arkeologi atau purbakala. Dan ini sebetulnya informasi ini benar-benar dirahasiakan. Karena mereka ingin menguasai teknologinya sendirian. Cerita tentang Isra dan Mi'raj itu kita dapat dari riwayat-riwayat. Nah, apakah kita sudah mempelajari dan menelusuri sendiri riwayat-riwayat itu? Jadi, yang namanya perjalanan atau misalnya yang namanya sejarah itu bukan serba katanya. Karena begini. Karena yang namanya apalagi perjalanan seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan. Nah, perjalanan ini sangat penting dan sering dibahas, tapi semuanya jadi serba katanya. Kenapa ini semua jadi serba katanya? Apa yang terjadi dengan umat ini gitu loh. Kenapa kita tidak secara kritis mempelajari secara dan menelusuri, terutama menelusuri. Ada apa sih di Masjidil Aqsa? Ada apa sih di Masjidil Haram? Apakah dulu namanya Al-Aqsa? Atau sebelum itu apa dan sebagainya? Dan ternyata itu ada keterkaitannya. Mengapa diperjalankan? Mengapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa yang terjadi? Teleportkah? Apa yang ada di sana gitu loh? Yang membuat Rasulullah SAW itu mampu bergerak seperti itu. Harus menelusuri dengan meneliti. Ada apa di sana? Isra Mi'raj tadi tolong telusuri lagi. Karena bagaimanapun juga itu teleport. Dan itu melalui wormhole. Itu ada teknisnya, ada penjelasannya. Dan bagaimana, itu bukan pembendaran molekuler, itu wormhole. Apa itu buruk? Buruk itu portal, itu Barka, portal.
Akar katanya dari Barka, buruk-buruk kalau misalnya itu ada binatang terbang dan sebagainya, itu untuk penjelasan kaum-kaum jahiliyah. Kita makan sekarang udah mikir, zamannya udah berbeda, penjelasannya tidak sama seperti dulu. Jadi ini adalah bagaimana pergerakan secara cepat. Jadi itu perjalanan men-shortcut antara ruang dan waktu. Dan itu sudah dipelajari. Jadi mereka sudah mengenal yang namanya lubang cacing atau wormhole atau black hole dan sebagainya, itu sudah dikenal. Nah, zaman dulu kan belum dikenal, jadi katakanlah itu adalah suatu binatang. Nah, kita harus dengan berbahasa dengan bahasa kaum. Seperti contohnya prosesor. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, sebetulnya Optium itu sudah ada. Tapi karena mereka dagang, harus sedikit-sedikit dong keluarinnya. 486 dulu, baru Pentium 1 GHz, terus naik. Sebetulnya sudah ada yang lebih canggih. Sudah ada yang menggunakan prosesor yang luar biasa. Tetapi kenapa sedikit-sedikit? Karena kita akan ketergantungan terus. Biar kita beli terus. Biar kita jadi masyarakat konsumtif. Bukan masyarakat yang mau berpikir. Ini yang membuat kita menjadi berbeda. Menjadi gampang diacak-acak. Jangan mau rubah pola pikir kita sekarang. Rubah. Jangan mau diarahkan oleh sistem Minara itu. Ganti sistemnya di Prodiman. Sistem yang Islam ajarkan. Pola pikir kita pun harus sunatullah. Tidak ada benda-benda yang searah jarum jam. Semuanya berlawanan. Pergerakan molekular pun berlawanan dengan jarum jam. Kenapa kita harus menuruti kemauan mereka sehingga kita menjadi begini? Dan mereka sukses. Lihat kita sekarang lemah. Mereka sukses. Terbukti kan kita lemah. Terbukti kan kita negara terkorup. Terbukti kan kita tidak bisa merubah keadaan dan hanya mengharapkan keajaiban, nunggu-nunggu yang namanya itu. Satria ini, gawe bisa nunggu anak itu. Di sinetron pun. Hari orang sinetron aja dong. Betulnya sinetron, bagi orang bodoh. Sinetron itu untuk pembodohan, untuk membuat kita menjadi bodoh. Itu fungsi sinetron. Terus panjang gede, dan kita mengikuti terus. Apa yang terjadi pada anak-anak kita? Pola pikir anak kita berubah. Lihat sok anak-anak kita tukang nonton sinetron. Kelakuan tinggalin. Ngomongnya seperti apa? Coba lihat. Di mana kita orang tuanya? Orang tuanya kita nonton sinetron. Jadi gitu tak salah sorangan teman. Biru jauh rusak kita, dan memang kita dirusak. Kenapa? Makanya acara itu yang menonjol. Karena memang kita dirusak. Ini Barka, bukan Bark Bogok ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.